dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali saya Rudian Danu hadir menyapa Anda dalam Dialog 4 Pilar MPR RI. Selama 30 menit ke depan kami akan membahas mengenai toleransi kehidupan beragama di Indonesia. Inilah Dialog 4 Pilar MPR RI selengkapnya. Negara Indonesia menjamin setiap warganya untuk beragama dan menjalankan ibadah menurut kepercayaan masing-masing. Indonesia merupakan negara yang sangat majemuk, sehingga negara ini dituntut untuk mampu menerapkan nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kondisi masyarakat yang sangat majemuk itu, kadang terjadi gesekan. Bagaimana pemerintah memperkecil gesekan-gesekan itu sehingga tercipta lingkungan yang damai dan toleran? Untuk membahasnya lebih lanjut, di studio telah hadir pimpinan fraksi P3 MPR RI, Bapak Dr. Andes H. Zainud Tauhid, juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub. Saya ke Pak Zainud dulu, Pak. Ini kalau kita melihat dari sisi legislatif nih, Pak. Ini apa sih sebetulnya yang menjadi penyebab? Ya, sekarang mungkin kita melihat tidak terlalu banyak meskipun masih ada gesekan-gesekan. Ya. Apa yang sebetulnya menjadi penyebab gesekan-gesekan itu? Ya, tadi sudah disampaikan oleh Mas Rudi bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang plural, yang majemuk, yang terdiri di dalamnya berbagai suku, adat istiadat, budaya, bahkan agama. Agama-agama besar itu dapat dikatakan semuanya ada di Indonesia. Ya. Agama memang di satu sisi dia menjadi faktor integratif, tapi di sisi lain dia juga bisa menjadi faktor desintegratif. Ya, karena agama sebagai faktor integrasi bisa kita pahami karena agama mengajarkan nilai-nilai keluhuran, ya, nilai kemanusiaan, keadilan, ya, tasamuh, ya, atau persaudaraan, ya. Agama mengajarkan itu sebetulnya, ya, kan? Mengajarkan itu. Tapi pada sisi yang lain, agama kan juga merupakan ajaran yang absolut. Sehingga pada satu sisi, pada aspek penerapan di lapangan, terkadang ada gesekan-gesekan. Ya, gesekan-gesekan itu bisa difahami karena, ya, satu sisi mungkin ada sebagian atau sekelompok masyarakat yang dalam pemahaman keagamaannya dia dapat dikatakan kurang atau sempit begitu. Pada sisi yang lain memang, ya, cara memahami agama itu, ya, berbeda-beda dalam pengertian ada memang dalam ajaran agama itu yang semangatnya adalah untuk misalnya di dalam menyampaikan dakwah misalnya, seluruh ajaran agama sekira memberikan satu perintah bahwa umatnya itu melaksanakan dakwah. Pada pelaksanaan di lapangan inilah pelaksanaan dakwah itu seringkali terjadi gesekan-gesekan. Artinya apa yang kekerasan atau, ya, gesekan-gesekan itu dalam rangka dakwah itu sebetulnya menurut Anda? Tidak dalam rangka itu, tapi pada praktek di lapangan boleh jadi itu terjadi gesekan-gesekan. Jadi gesekan-gesekan karena mungkin, ya, persoalan-persoalan semangat, ya, keagamaannya yang terlalu berlebihan. Oke, baik. Saya ke Pak Kiai Haji. Pak, ini kalau kita bicara soal gesekan-gesekan agama ini, Indonesia ini secara faktual umat Muslim tuh, umat Islam itu yang paling banyak, Pak. Betul. Nah, dan gesekan-gesekan terjadi itu antara umat Islam dengan umat agama yang lain, atau bahkan ajaran alirannya yang berbeda. Padahal Islam sendiri seperti yang tadi Pak Zainud katakan itu mengajarkan persaudaraan, nilai-nilai luhur, segala macam. Apa menurut Pak Kiai yang menjadi penyebab? Ada sebuah pertanyaan yang menarik, ya. Ini dua wartawan, satu dari India, satu dari Myanmar. Ini saya ngambil dari kata-kata Bang Rudi tadi. Dia mengatakan begini, Indonesia itu adalah mayoritas penduduknya beragama Islam. Dia mengatakan tetapi tidak pernah ada konflik yang signifikan antar umat beragama di Indonesia. Ya kan? Apa resepnya itu? Itu, ya. Itu pernyataan dari India. Dari India itu, ya. Dan dari Myanmar. Ya. Ini wartawan ini tergabung dalam East and West Center yang berpusat di Honolulu, ya, datang ke Masjid Istiqlal tuh. Saya katakan begini, ini bukan masalah politik, ini masalah ajaran agama. Ya, sebab umat Islam Indonesia yang mayoritas itu
mereka punya ajaran dalam agama bahwa umat Islam tidak boleh mengganggu pemeluk agama lain. Itu menjadi satu ajaran Islam. Ya. Itu yang disebut dengan prinsip pluralitas. Ya. Apa sebutannya? Itu dalam Al-Quran disebutkan lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu dan bagi kami agama kami. Maksudnya apa? Orang non-Muslim punya hak untuk menjalankan ajaran agamanya, dan orang Islam tidak boleh mengganggu mereka. Dan orang Muslim punya hak untuk menjalankan agamanya, orang non-Muslim tidak boleh mengganggu mereka. Itu ajaran agama. Ini bukan konsep politik, bukan. Ini agama. Makanya mereka mungkin membandingkan apa yang terjadi di negara masing-masing, India dan Myanmar. Di Indonesia hampir tidak terjadi konflik. Kalau terjadi pun sangat kecil sebetulnya. Kecil dan segera padam. Ya, mungkin kalau gesekan bisa, tapi kalau konflik kan nggak ada di Indonesia itu. Gitu. Nah, itu mungkin bandingkan dengan misalnya India dan dengan apa namanya Myanmar sampai sekarang itu. Nah, ini yang perlu dikembangkan gitu ya. Jadi saya juga pernah menerima tamu duta besar untuk kebebasan beragama dari Kanada. Saya terangkan bahwa Islam tidak pernah dan tidak ada ajaran dalam Islam yang membolehkan orang Islam mengganggu apalagi membunuh orang lain yang non-Muslim hanya karena perbedaan agama. Itu ajaran Islam itu. Memang pernah terjadi, jangankan zaman Nabi, zaman sahabat, kita orang Indonesia juga pernah perang melawan Belanda. Nah, tapi perlu diketahui, orang Indonesia ketika perang melawan Belanda bukan karena Belanda itu orang kulit putih, bukan memerangi agama ya, bukan karena Belanda orang Katolik ya. Kenapa diperangi? Karena Belanda menjajah Indonesia. Itu masalahnya itu. Jadi kalau terjadi konflik itu bukan karena perbedaan agama menurut saya itu. Nah, kalau misalkan ada kan aliran-aliran dalam agama misalkan seperti konflik yang pernah terjadi di Sampang. Gitu. Nah, itu gimana kalau menurut Pak Kiai? Apakah itu? Pertama, tentu ya karena ada kepentingan-kepentingan untuk mengadu antar umat. Nah, itu lebih indikasinya lebih kuat ke sana ya. Bukan sekedar indikasi, itu sudah tertulis dalam protokol Zionisme nomor 7. Sudah tertulis itu. Protokol Zionisme itu adalah hasil keputusan Kongres Yahudi Sedunia di Swiss pada tahun 1897. Bunyinya begini, protokol Zionisme nomor 7 ya. Kita di wilayah-wilayah Eropa dan semua wilayah benua lain wajib menciptakan konflik dan mengobarkan api permusuhan dan pertentangan. Maka perbedaan-perbedaan itu kemudian dijadikan pemicu gitu loh. Dan namanya berbeda kan, jangankan antara kelompok Muslim dengan Muslim, kelompok Muslim juga ada perbedaan ya. Antara saya sendiri dengan pagi dengan sore juga berbeda. Ya kan begitu kan? Tapi ini sengaja dijadikan untuk memicu konflik seperti itu. Perbedaan-perbedaan itu jadi dibikin diperuncing seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Kita harus mewaspadai upaya pihak luar yang mengadu domba. Terus terang saya katakan, umat Islam ya saat ini masih berstatus seperti jangkrik yang mau diadu dengan temannya. Pak Kiai, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti. Pak Zainud, kita jeda sebentar. Pemirsa, Dialog 4 Pilar MPR RI akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Kembali lagi dalam Dialog 4 Pilar MPR RI, masih bersama Pak Zainud Tauhid dan Pak Kiai Haji Ali Mustafa Yakub. Pak Zainud, ini menarik sebetulnya dari pernyataan Pak Ali Mustafa tadi bahwa gesekan-gesekan terjadi ini kan karena adanya perbedaan. Seperti itu tadi Pak Kiai Haji ya. Bukan ada perbedaan, karena perbedaan dijadikan untuk pemicu. Karena perbedaan itu terus diperuncing gitu. Ada orang-orang yang mencoba untuk mencari keuntungan di balik itu. Nah, ini gimana mestinya pemerintah dalam hal ini harusnya bersikap. Perbedaan itu pasti ada. Tapi kalau itu dijadikan diperuncing, pasti gesekan juga akan terjadi. Nah, gimana caranya supaya gesekan ini tidak terjadi menurut saya kira harus ada langkah-langkah preventif yang dilakukan oleh pemerintah dan juga pemuka agama terkait dengan supaya tidak terjadinya konflik antar umat beragama atau internal umat beragama itu.
apa yang harus dilakukan? Ya harus terus membangun dialog-dialog, ruang-ruang dialog ini harus kita perluas. Jangan sampai kemudian tidak adanya ruang dialog itu kemudian menimbulkan kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Seringkali muncul itu kan karena tidak ada ruang dialog yang diberikan kepada mereka, atau tidak dilakukan komunikasi yang baik di antara mereka, sehingga yang muncul adalah kesalahpahaman. Nah, kesalahpahaman inilah kemudian memicu adanya gesekan-gesekan itu. Begitu. Kemudian langkah yang kedua adalah ya kalau misalnya sudah terjadi konflik, ya pemerintah atau negara harus hadir di situ. Jangan kemudian pemerintah atau negara tidak hadir. Hadirnya dalam bentuk bagaimana apa ya? Bentuknya? Pertama, ya harus cepat mengambil tindakan-tindakan. Tindakan yang dilakukan adalah pertama harus segera melakukan mediasi untuk dilakukan supaya tidak semakin meruncing. Kan kadang-kadang kalau mediasi itu kadang-kadang karena ini kan sangat fundamental biasanya, Pak Zainud. Ini kadang-kadang susah juga untuk diterima gitu. Apakah tindakan-tindakan represif juga harus dilakukan kalau menurut Anda? Iya, pada tingkat tertentu hukum harus berbicara, penegakan hukum harus dijalankan. Selama ini pemerintah tidak melakukan gamang dalam mengambil sikap karena ya pemerintah sendiri tidak tegas. Padahal kita sebagai negara hukum, ya apapun bentuk pelanggaran yang dilakukan harus segera dilakukan penegakan hukum itu. Nah, selama ini ya tadi dikatakan pemerintah di dalam menangani persoalan-persoalan konflik umat beragama ini gamang, ya karena apa? Ya dikhawatirkan ini kan persoalan masalah agama itu masalah yang sensitif, masalah yang dikhawatirkan nanti bisa memicu emosi umat yang lebih luas. Nah, supaya tidak meluas, pemerintah harus melakukan tindakan-tindakan. Kalau perlu misalnya, kalau ada pelanggaran-pelanggaran hukum, ya harus ditindak. Apa misalnya bentuk pelanggaran hukum? Misalnya, ya perusakan terhadap rumah ibadah, ya kemudian provokasi misalnya. Ini kan ada tindakan pidana yang harus dipisahkan. Apakah ini persoalan agama ataukah ini persoalan pidana? Nah, dari hal itu pemerintah saya kira harus mengambil tindakan. Siapapun yang bersalah ya harus diproses sesuai dengan hukum. Nah ini Pak Kiai, ini kan menarik sebetulnya. Tadi ada pernyataan dari Pak Zainud yang mengatakan bahwa ulama-ulama, bukan hanya ulama umat Islam, tapi ulama-ulama dari agama lain juga itu kan harusnya juga memberikan pemahaman yang betul gitu kepada para pengikut agama masing-masing. Nah, itu harus lebih diintensifkan lagi. Jadi gimana? Itu betul seperti itu, tapi harus ketahui ya bahwa saya katakan perbedaan itu bukan sebab, tapi yang menjadi sebab sekali itu adanya kepentingan, gitu ya. Ada orang yang mencoba mencari keuntungan dari keuntungan, kepentingan, ya. Itu perbedaan kepentingan itulah yang kemudian memicu terhadap adanya gesekan. Nah, kepentingan itu biar kita mendapat dukungan, cari perbedaan itu kan. Nah, cari perbedaan karena ada kepentingan tadi itu ya. Nah, saya mendapat memang banyak kasus-kasus yang mestinya dapat dipidanakan kemudian tidak dipidanakan oleh pemerintah, itu malah memicu konflik yang berkepanjangan. Akhirnya orang kan bertanya, ini pemerintah hadir nggak sebetulnya di situ kan, seperti itu akhirnya. Akhirnya begini, karena pemerintah nggak hadir, mereka main hakim sendiri, gitu loh. Itu yang tadi, contohnya begini ya, contohnya kasus Ahmadiyah misalnya itu kan. Itu kan sudah pelecehan agama Islam, Ahmadiyah itu. Kalau dia mengaku sebagai Muslim, kemudian berkeyakinan ada Nabi setelah Nabi Muhammad, itu sebuah pelecehan. Dan itu bisa dijerat dengan undang-undang PNS itu biasanya itu, ya kan? Tapi kan nyatanya nggak pernah dijerat. Tapi permasalahannya gini, Pak Kiai. Sekarang mereka itu sudah menganggap bahwa aliran mereka kan ya aliran yang benar, keyakinan mereka itu. Nah, ini gimana supaya yang pelecehan itu atau penistaan agama itu tidak terjadi? Apa yang harusnya dilakukan? Nah, mudah saja, kalau mereka tidak menyebutkan Islam nggak apa-apa. Itu selesai sebetulnya. Selesai sudah itu. Ahmadiyah itu jangan menyebut sebagai Muslim,
Iya, tempat ibadahnya jangan disebut sebagai masjid, nggak ada masalah, silakan aja. Nah itu nanti akan berlaku lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau Anda masih menyebut sebagai muslim, ya harus ikut aturan umat Islam, aturan agama Islam. Ternyata sekarang ya melecehkan seperti itu nggak pernah ada tindakan pemerintah. Maka yang terjadi apa? Jadi kemudian saya main hakim sendiri itu menegaskan yang disampaikan oleh Pak Kiai, harus dipisahkan antara toleransi dan penistaan agama. Kalau masih dalam wilayah yang tidak sampai pada merusak tatanan pokok atau persoalan-persoalan usuluddin ya, masalah pokok agama, itu masih bisa dikembangkan faham toleransi. Tapi kalau sudah pada wilayah menistakan atau keluar dari pokok-pokok agama, nah ini yang kemudian dimasukkan dalam kelompok yang namanya penistaan atau penodaan agama itu. Dan nah, ini pemerintah sangat jelas. Dan itu hukum hukum sudah tegas bisa dikatakan sebagai tindak pidana. Gitu. Kita akan sambung ini di segmen berikut nanti Pak Zainud dan Pak Kiai. Dialog 4 Pilar MPR RI akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Kembali lagi dalam dialog 4 Pilar MPR RI, masih bersama Pak Zainud Tauhid dan juga Pak Kiai Haji Ali Mustafa Yaakub. Pak Zainud, ini kalau kita bicara soal toleransi beragama, itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita, bahwa setiap apapun boleh memilih agamanya dan menjalankan keyakinannya masing-masing. Nah, pernah terjadi gesekan-gesekan tentunya. Nah, dalam gesekan-gesekan itu ya dengan berbagai alasan lah, tapi juga gesekan-gesekan itu juga terjadinya ya ada yang provokasi juga gitu sebetulnya. Nah, ini gimana supaya itu tidak terjadi, dan kalaupun itu terjadi, bagaimana harusnya diselesaikan sebetulnya menurut Anda? Iya, makanya kan pemerintah mengembangkan yang namanya forum musyawarah umat beragama itu ya. Saya kira ini harus diefektifkan ya, forum itu, sehingga segala persoalan yang muncul itu bisa didialogkan di situ, ya, sehingga tidak persoalan itu kemudian penyelesaiannya melalui kekerasan, ya, menyelesaiannya melalui anarkis gitu. Tapi persoalannya itu kita angkat, kita musyawarahkan. Apa sih sesungguhnya menjadi persoalan saudara kami yang non Muslim misalnya, atau berbedalah alirannya, yang berbeda dengan kami, atau yang berbeda dengan aliran misalnya. Nah, ketika itu kemudian dibuka ruang dialog, kemudian kita musyawarahkan berbagai persoalan-persoalan keumatan, masalah keagamaan, saya kira itu akan bisa diselesaikan dengan baik. Dan itu menjadi kunci. Dialog itu menjadi kunci. Saya kira itu salah satu kunci yang harus bisa didorong oleh masyarakat, oleh pemerintah. Dialog itu terus dikembangkan. Boleh nggak kalau saya katakan bahwa itu adalah satu-satunya kunci bahwa toleransi beragama itu bisa berdiri kalau dialog itu dilaksanakan dengan baik, secara efektif seperti itu, atau bagaimana menurut Anda? Ya, itu bisa dijadikan bukan satu-satunya kunci, tapi juga tadi penegakan hukum juga harus dilakukan. Harus ketegasan juga harus. Misalnya terjadi konflik, ya hukum harus hadir di situ. Mana yang salah, mana yang tidak salah harus diselesaikan dengan hukum, sehingga ini membuat efek jerah untuk yang lain. Gitu. Baik, ini kan menarik sebetulnya Pak Kiai, bahwa Indonesia yang mayoritasnya adalah orang Islam, gitu. Mestinya kalau kita mayoritas, kita juga ikut terlibat dalam menghidupkan aura toleransi itu, karena memang ajaran Islam mengajarkan seperti itu. Makanya kan Pak Kiai? Seperti ini ya. Jadi penyebab anarkisme, radikalisme, bahkan terorisme gitu ya. Saya melihat secara umum itu ada 3. Pertama, karena ketidakadilan. Adanya ketidakadilan itu ya. Ketidakadilan tadi seperti itu, karena ada mestinya dipidana, nggak dipidana, akhirnya ketimbul anarkisme tadi itu. Ini ketidakadilan. Yang kedua, karena ada faktor memang rekayasa, memang dibikin seperti itu. Dan itu harus dicari orang yang melakukan itu. Ini kalau pernyataan misalnya seperti Edward Snowden dan Hillary Clinton misalnya, kalau pernyataannya itu benar ya kan, bahwa ISIS itu misalnya itu dibikin oleh
negara-negara tertentu untuk kepentingan tertentu. Kalau itu betul berarti kan ISIS juga itu kan memang direkayasa untuk ada gitu kan. Nah yang ketiga ini barangkali yang tugas ulama ini ya, itu memang ada kesalahpahaman atau ketidaktahuan dalam mendalami, memahami ajaran-ajaran agama ya. Jadi bagaimana contohnya itu? Ketika melihat satu ayat itu kemudian dia berpegang dengan itu saja tanpa dipadu dengan ayat lain. Padahal kemungkinan itu ada korelasinya. Jelas, begini contohnya kan banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita perang gitu ya. Misalnya begini, ya ayuhan nabiyyu ya jahidil kufara wal munafikin waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam. Wahai nabi, ya perangilah ya atau ya jihadlah terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan berlaku keraslah terhadap mereka karena tempat mereka adalah neraka. Kalau orang ambil ayat ini saja itu akan kemana-mana bawa pedang itu. Ya kan? Kenapa nggak memadu dengan yang lain? Saya sering katakan. Dan itu bisa dijadikan landasan mereka untuk melakukan itu kan? Oh iya betul itu. Makanya ayat memahami ayat atau hadis sepotong-sepotong akan menimbulkan anarkisme dan radikalisme. Sekarang coba dibandingkan. Kalau orang non-muslim mesti harus diperangi, mengapa Nabi tidak pernah membunuh mertua beliau sendiri? Nabi itu punya mertua beragama Yahudi, namanya Huyai bin Akhtab. Ya, putrinya namanya Sofia menjadi istri Nabi. Tapi Huyai bin Akhtab tidak pernah, kamu Yahudi, saya bunuh, tidak pernah. Ada lagi, Nabi akrab sekali dengan seorang saudagar gandum namanya Abu Syahab. Itu sering bertransaksi Nabi itu. Kenapa nggak dibunuh aja itu orang itu oleh Nabi itu? Kalau memang ayat itu maksudnya seperti itu. Nah ini yang perlu menjadi tugas para ulama itu, meluruskan pemahaman yang bengkok-bengkok itu lah itu. Itu dan ini berkembang dan ada yang mengembangkan supaya bengkok gitu loh tuh. Itu masalahnya itu. Dan di situ juga peran ulama artinya untuk memerangi mereka yang membengkok-bengkokkan itu. Iya betul. Kan beberapa waktu yang lalu di Surabaya atau di Jawa Timur atau di Jombang kan ada buku-buku yang mengajarkan Islam yang radikal gitu kan. Lah buku itu kan ada yang mencetak, ya katanya dari Kementerian Pendidikan Nasional gitu kan. Lah di sana kan mesti ada yang editornya, ada korektornya, kok bisa lolos sampai menyebar itu kan? Apa itu bukan sebuah kesengajaan, apa kecolongan gitu kan? Intinya Pak Kiai, kalau kita ingin bahwa toleransi beragama itu tercipta di Indonesia ini, apa yang menjadi kunci menurut Anda yang harus segera dilakukan? Ya 3 tadi. Kalau saya tadi kan menyebutkan kan 3 ya. Ketidakadilan itu harus dihilangkan. Nah, harus hilangkan ketidakadilan, satu ya. Yang kedua, tidak ada rekayasa untuk itu. Ya. Yang ketiga, memahami ajaran Islam dengan yang benar gitu loh. Baik. Itu hilang sudah itu. Baik, Pak. Tapi kalau hilang nanti nggak ada kerjaan lagi. Baik Pak Kiai. Terima kasih banyak sudah bersama kami di Oke. Ya, terima kasih. Pak Jano, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Rudi. Ya pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam dialog 4 pilar MPR RI. Saya Rudian Danu, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.